praktikum asam basa oleh kelompok 7. Diskusikan pertanyaan diskusi tersebut bersama teman-temanmu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi sifat asam dan basa, menjelaskan indikator untuk menentukan asam dan basa, serta memberikan contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran secara umum dan lengkap dapat disimak dalam teks berikut ya. Lalu ada pula kata pengantar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas praktikum ilmiah yang telah kami kerjakan. Latar belakang. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran berbasis eksperimen yang dirancang untuk mengaplikasikan teori atau konsep ilmiah ke dalam praktik secara langsung. Dalam praktikum kali ini, kita akan menguji larutan asam dan basa. Teori asam basa kali ini dikemukakan oleh para ahli yaitu Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis yang dapat disimak dalam penjelasan berikut. Pengertian asam. Asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan dapat melepaskan ion H+ dalam larutan. Contoh alami dari zat asam antara lain adalah cuka dan jeruk dengan ciri khas memiliki nilai pH kurang dari 7. Zat asam umumnya bersifat korosif dan perlu digunakan dengan hati-hati. Pengertian basa. Basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, terasa licin di kulit, dan dapat melepaskan ion OH- dalam larutan. Contoh zat basa antara lain adalah air kapur dan sabun dengan ciri khas memiliki nilai pH lebih dari 7. Zat basa juga dapat bersifat korosif jika dalam konsentrasi tinggi, sehingga perlu digunakan secara hati-hati. Perbedaan sifat asam dan basa. Sifat asam memiliki rasa masam, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan memiliki nilai pH kurang dari 7. Sedangkan sifat basa memiliki rasa pahit, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan memiliki nilai pH kurang dari 7. Indikator adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam atau basa suatu larutan. Indikator yang umum digunakan adalah kertas lakmus dan indikator alami adalah kubis ungu, kunyit, dan lain-lain. Reaksi antara asam dan basa disebut juga reaksi netralisasi loh. Penerapan reaksi asam dan basa, contohnya menetralisir tanah asam dengan kapur, obat mah mengandung basa untuk menetralkan asam lambung, dan sabun membersihkan kotoran berminyak. Ternyata asam dan basa memiliki bahaya loh teman-teman. Apa sih? Yang pertama, asam kuat dan basa kuat bersifat korosif, dapat merusak kulit dan mata, harus ditangani dengan hati-hati, serta harus menggunakan alat pelindung saat bekerja di laboratorium. Jeng jeng, saatnya praktikum. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, tulis semua bahan dan indikator di label untuk ditempelkan di gelas kimia 100 ml, plat tetes, dan cawan Petri agar bisa membedakan suatu bahan dan tidak tertukar. Yang kedua, masukkan air 50 ml ke 7 gelas kimia, gelas lainnya dimasukkan amonia, HCl, dan NaOH. Yang ketiga, masukkan cuka, sabun mandi, sabun cuci, kapur, gula, garam, dan jeruk nipis ke gelas kimia yang sudah diberi air, lalu aduk, pastikan semua gelas diberi pipet tetes yang berbeda. Yang keempat, siapkan lumpang dan alu, lalu tumbuk kunyit, bunga sepatu, bunga mawar, buah naga, kulit manggis, dan kol ungu, lalu masukkan ke cawan Petri. Yang kelima, siapkan plat tetes yang sudah diberi label, lalu masukkan bahan-bahan sesuai nama label tersebut. Satu bahan dimasukkan ke 2 lubang di plat tetes. Yang keenam, sobek lakmus merah dan biru masing-masing menjadi 5 bagian. Masukkan ke 2 plat tetes, yang satu diberi lakmus merah dan yang satu diberi lakmus biru. Masukkan bahan tadi ke 6 lubang plat tetes, lalu uji dengan indikator alami yaitu kunyit, bunga sepatu, bunga mawar, buah naga, kulit manggis, dan kol ungu. Selanjutnya, amati perbedaan warnanya. Dan yang kesembilan, perhatikan pH meter asam dan basa, lalu amati bahan yang dicampur indikator alami berubah menjadi warna apa di kertas pH meter. Dan yang ke-10, masukkan data yang diperoleh ke dalam tabel hasil pengamatan praktikum.
Dan tada, kamu telah melakukan sebuah praktikum asam basa. Dan berikut adalah tabel hasil pengamatan dan simpulan yang telah kami lakukan. Kesimpulannya adalah asam melepaskan ion H+ dan basa melepaskan ion OH-. Indikator digunakan untuk mengidentifikasi zat. Dan yang ketiga, reaksi antara asam dan basa menghasilkan air. Yang keempat, zat asam dan basa memiliki manfaat serta bahaya jika tidak digunakan dengan benar. Kesimpulan secara umum dapat dibaca dan dipahami secara mandiri ya teman-teman. Untuk daftar pustakanya sendiri kita mengambil dari 3 sumber, yaitu dari jurnal, buku Gramedia, dan buku Kemdikbud. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman.